Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdapatnya diri. Sekarang pelajaran hari ini adalah tentang peristiwa proklamasi. Apakah kalian tahu kapan terjadinya teks proklamasi dibacakan? Coba kalian bayangkan peristiwa proklamasi pada saat itu dengan kamu sekarang sebagai pelajar seperti apa? Kamu bayangkan bagaimana ya peristiwa? Kita memerlukan lebih banyak tenaga kerja untuk membangun jalur-jalur logistik di India Timur. Di Pulau Jawa, Tuan, rakyatnya banyak. Mereka bisa kita jadikan tenaga untuk kekaisaran. Idemu bagus juga. Sekarang segera kumpulkan dewasa, anak muda, bahkan yang masih kecil. Tak ada yang namanya kecualian. Bagaimana jika mereka melawan, Tuan? Gunakan otak Anda. Kita memiliki banyak sekali senjata untuk melawan mereka kembali. Bila ada satu orang pun dari mereka yang berani melawan kita, tembak satu pun dari mereka. Buatlah mereka takut. Buatlah mereka patuhi apa yang kita inginkan. Dan mulai esok, persiapkanlah pasukan-pasukan untuk menjajah banyak kali desa-desa di Jawa. Siap, Komandan! Tahun 1942, Jepang datang menggantikan kekuasaan Belanda. Mereka membawa janji manis, kemerdekaan untuk Indonesia. Tapi kenyataannya, rakyat justru disiksa, dipaksa bekerja tanpa upah, dan mempertaruhkan nyawa di tanah mereka sendiri. Ampun, Tuan, ampun. Cepat jalan, jangan banyak alasan. Cepat bawa mereka, jangan biarkan satu dari mereka kabur. Cepat. Kami ikut, Tuan. Tolong jangan pukul kami. Inilah awal mula penderitaan rakyat Indonesia. Awal dimulainya kerja paksa. Bangun cepat. Siapa yang peduli? Selesaikan pekerjaan ini, atau kalian tak akan makan hari ini. Makanan apa ini? Sampah. Yang mengizinkan kamu makan, ha? Tapi kami hanya lapar, Tuan. Diam. Kami hanya ingin hidup. Ampun, Tuan. Begitulah nasib bangsa kami kala itu, diperbudak di tanah sendiri, di bawah penjajahan yang menghapus rasa kemanusiaan. Sementara itu, di negeri asal para penjajah, angin perubahan mulai bertiup, dunia sedang berperang. Waduh, kada. 終わりだ。我々はもう戦えない。終わりだ。広島は消えちゃった。そこにまただけが残った。長崎も同じだ。町も人も跡形もない。Sudah berapa malam ya kita begini terus? Ngopi, rokok, tidak merdeka-merdeka. Entahlah. Tapi menurutku tentara Jepang sudah mulai melemah. Karena sekarang jarang sekali kelihatan tentara Jepang. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. Aku dengar itu. Ya, aku mendengar ya. Jepang menyerah. Kalau Jepang benar-benar kalah, ini saatnya kawan untuk mengembalikan kemerdekaan kita sendiri. Ya, kita tidak boleh menahannya lagi lebih lama. Karena mereka pasti bangkit.
kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Nah, Malam itu, dari sebuah rumah sederhana, harapan baru telah lahir. the Tokyo area, and that an American British fleet will steam into Tokyo and land troops. The beginning of the occupation of Japan. Dari sini untuk bertemu Bung Karno. Ini sangat penting, Bu. Sangat penting. nah. Bung Hatta. Jepang sudah kalah. Rakyat sudah menunggu kemerdekaan. Jadi, apa yang kita tunggu? Nah, apalagi yang kita tunggu? Inilah saatnya. Jangan lagi. Benar. Pemuda di luar sana sudah tidak sabar lagi, Bung. Kita harus berdiri sendiri tanpa restu dari Jepang. Tenang dulu, wahai pemuda. Kemerdekaan bukan perkara yang masih sah. Ini soal hidup dan rakyat Indonesia. Jadi jangan gegabah. Benar. Kita harus tunduk keputusan resmi dari Jepang. Kalau saja kita gegabah, kita bisa memicu bencana yang besar lagi. Saya tidak ingin kemerdekaan itu hanya sebagai simbol, tetapi sah secara hukum dan kuat secara politik. Tidak, Bung. Justru, kalau kita menunggu Jepang, artinya kita masih hidup di bayang-bayang penjajahan. Apakah itu yang Bung mau? Merdeka, tapi dicatat sejarah sebagai hadiah dari Jepang. Ya, kalau menunggu, rakyat akan kehilangan harapannya. Kalau perlu, kami akan memproklamasikannya sendiri. Betul. Kalau Bung Karno dan Bung Hatta masih ragu, biarkan pemuda yang mengambil alih. Kami tetap berdarah asalkan negara ini bebas. Hei, jangan kau kira proklamasi itu seperti main bola. Tinggal punya bola, lalu semua berserah senang. Tidak. Ini soal nasib bangsa. Soal apakah besok kita hidup merdeka atau mati di tangan mereka. Kalau begitu, maafkan kami. Tapi ini bagi bangsa Indonesia. Kalian harus ikut bersama kami. Malam itu, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya dibawa oleh para pemuda menuju Rengas Dengklok. Di rumah Jauh Kistong, tekad pemuda dan kebijaksanaan para pemimpin berpadu, Rengas Dengklok menjadi saksi lahirnya keputusan menuju proklamasi kemerdekaan. Kami pastikan tidak ada mata-mata Jepang di sini. Bung Karno, Bung Hatta, Terima kasih Tuan Jau. Kebaikan Anda akan kami kenang selamanya. Kita akan memulai pembicaraan lagi di sini. Rengas Dengklok merupakan tempat yang paling aman. Tidak penguasaan dari Jepang sama sekali. Kita harus mulai membicarakannya lagi. Bung Karno, Bung Hatta, Jepang sudah kalah. Tapi rakyat belum juga mendengarkan tentang kemerdekaan. Jadi, sampai kapan kita harus menunggu? Momentum ini tidak terlalu kali, Bung. Kalau kita ragu sekarang, sejarah bisa meninggalkan kita. Kami tidak ingin kemerdekaan atas belas kasihan Jepang. Kami ingin merdeka atas nama bangsa sendiri. Karno, seluruh negeri sudah siap. Dari Jakarta sampai pelosok desa, semua percaya pada Bung Karno. Tapi mau sampai kapan? Berjam-jam kita menunggu. Terlalu besar Jepang campur. Dunia harus tahu Indonesia merdeka karena keberanian sendiri. Kalian semua benar. Semangat kalian luar biasa. Tapi dengar baik-baik. Kemerdekaan bukan hanya soal teriak merdeka. Tapi ini tentang hidup jutaan rakyat Indonesia. kita tidak boleh gegabah. Kalau kita proklamasi tanpa persiapan dan Jepang menyerang dengan kekerasan, siapa yang akan mendakunda rakyat? Rakyat sudah terlalu lama, banyak sekali memikul darah selama dalam perjuangan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Benar. Sejarah tidak akan menunggu kita siap. Ia hanya mencatat siapa yang berani melangkah.
Kalau Bung Karno dan Bung Hatta tak mau memproklamasikan, maka kami, para pemuda, akan melakukannya sendiri atas rakyat Indonesia. Jangan kau kira proklamasi itu hanya sekadar pengumuman. Ini soal nasib bangsa. Soal apakah besok kita bisa hidup merdeka atau mati di tangan mereka. Bung, mungkin mereka benar. Rakyat sudah lebih dulu merdeka di hati mereka. Tinggal kitanya saja yang menyusul. Seumur hidup, aku berjuang demi hari ini. Aku ingin kemerdekaan datang dengan kehormatan, bukan dengan darah. Tapi mungkin aku terlalu takut kehilangan apa yang belum kita miliki. Baiklah, jika memang ini kehendak rakyat, jika memang Indonesia sudah siap merdeka di kakinya sendiri, aku tidak akan menahannya lagi. Tapi kita perlu tempat aman untuk menyusun naskahnya. Tapi di mana? Jakarta terlalu beresiko, Bung. Jepang masih menguasai di berbagai sudut. Kalau di sini terlalu jauh dari pusat, berita proklamasi akan terlambat sampai ke rakyat. Kita butuh tempat netral, cukup dekat dengan Jakarta, agar berita lebih mudah tersebar. Bung Karno, Bung Hatta, saya baru saja pulang dari Jakarta. Saya sudah menemukan tempat yang aman untuk kita menulis naskah proklamasi di sana. Tempat apa itu, Subarjo? Di rumah Laksamana Maeda. Dia adalah sahabat saya. Dia salah satu orang Jepang yang memihak kepada kita. Sebagai perwira angkatan laut, para tentara Jepang tidak akan mencurigainya. Emangnya Maeda akan mengizinkan kita untuk menyusunnya di sana? Iya, Bung. Dia pasti mengizinkan kita. Dia akan mengizinkan kita menulis naskah dengan tenang di rumahnya. Kalau begitu, Bung, kita akan berangkat malam ini juga. Baiklah, malam ini kita pergi ke Jakarta. Di rumah Maeda, kita akan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada apa kalian datang ke sini? Cepat, masuklah sebelum terlalu melihat kalian. Tuan Maeda, kami datang kemari dengan satu maksud. Kami datang kemari untuk mencari tempat yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan pada malam ini. Apakah kalian sadar apa yang kalian minta? Jika Jepang tahu saya membantu, saya akan dituduh berkhianat. Kami paham, Tuan. Tapi bangsa kami sudah menunggu terlalu lama. Malam ini Indonesia harus hadir. Jika kami gagal, biarlah sekarang tercatat. Namun bila berhasil, nama Anda akan tercantum dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, gunakan rumah saya. Saya akan menjaga pintu dan berpura-pura tidak tahu apapun. Terima kasih, Tuan Maeda. Bangsa kami sangat bertanggung jawab. Saya tidak menolong kalian. Saya menolong sebuah keadilan. Malam itu, di rumah Maeda, lahirlah teks proklamasi yang akan mengubah wajah dunia. Kata-kata sederhana namun cukup untuk membangunkan sebuah bangsa dari tidur panjangnya. Sayuti, kau tulis ulang naskah ini menggunakan mesin ketik itu. Baik, Bung. Bung, sepertinya kata tempo di sini diganti saja menjadi tempo. Terdengar lebih sederhana. Ya, tulis tempo saja. Baik. Dan tangani harus bongkar dengan Hatta saja. Ya, itu keputusan bersama. Setiap helai jahitan ini semoga mengikat semangat bangsa. Merah untuk keberanian para pejuang, putih untuk kesucian cita-cita. Esok, bendera ini akan berkibar di bawah langit merdeka. Dan semoga tak pernah jatuh lagi ke tanah penjajahan. Loh, kok dari tadi banyak orang yang jalan ke arah rumah Bung Karno ya? Saudara-saudara sekalian, kumpulkan warga sekitar. Bung Karno akan membacakan proklamasi sebentar lagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi? Jadi hari ini?
Hari ini Indonesia akan merdeka. Ayo cepat sebarkan kabar ini kepada tetangga, saudara atau siapapun. Kita harus ramai-ramai datang ke sana. Rakyat harus ikut menyaksikan lahirnya bangsa ini. Benarkah setelah sekian lama dijajah, akhirnya... Barusan Soekarno dan Bung Karno datang. Katanya Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan pagi ini. Ya Allah, jadi kita benar-benar merdeka hari ini. Ayo, jangan tunggu lagi. Kita harus datang. Ini saatnya kita melihat bangsa kita berdiri sendiri. Banyak sekali orang berkumpul. Saya akan menanti sesuatu yang berbeda. Ya, dan hatiku bergetar tak karuan. Semoga kabar itu benar ya. Itu dia, mereka datang. Bung Karno, Bung Hatta. Akhirnya saat ini datang juga. Saudara-saudara sekalian, selama berabad-abad, bangsa kita hidup dalam penderitaan. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, kita selalu mendapatkan tindakan diskriminasi dari mereka. Namun akhirnya, saat ini tiba, Indonesia akan merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bung Adam. Beritanya sudah pasti. Soekarno telah membacakan proklamasi di Pegang saat Timur pukul 10 tadi. Benar? Sudah baca secara resmi? Benar, Bung. Disertai rakyat sekitar. Bendera merah putih sudah dikibarkan. Baik, kita harus sebarkan berita ini secepatnya. Biar rakyat Indonesia tahu. Tapi Jepang masih menguasai stasiun radio. Mereka bisa saja memutuskan siaran kapan yang mereka bawa. Bukan kita yang menyuarakan. Siapa lagi? Rakyat Indonesia harus tahu berita ini secepatnya. Tapi kalau mereka tahu kita menyerahkan ini tanpa izin, kita bisa ditangkap, Bung. Urusan ditangkap atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kita siarkan hal ini supaya dunia tahu apa isi kemerdekaan. Saya bacakan dengan tegas dan jelas biar dunia tahu apa isinya. Perhatian telah diumumkan pada hari ini, Jumat 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. pastikan naskah ini sudah terlibat telegram dan naskah ini telah tak dengar seluruh Indonesia. Akhirnya suara kita terdengar di udara. Benar. Terima kasih, Bu. Biarpun mereka berusaha mengungkap, yang penting semangat kita tak akan pernah padam. Perhatian telah diumumkan pada hari ini,
Jumat 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Merdeka? Beneran? Indonesia udah merdeka? Setelah sekian lama dijajah, akhirnya kita benar-benar bebas kembali. Orang-orang harus tahu, mereka harus dengar ini juga. Dari rumah ke rumah, dari suara ke suara, kabar ini harus hidup. Mari kita sebarkan berita ini. Begitulah kabar kemerdekaan pertama kali menyebar dari satu rumah sederhana ke 1000 rumah lain yang menyalakan harapan. Ternyata perjuangan untuk merdeka tidak mudah. Begitu banyak darah, keringat, dan air mata yang dikorbankan. Mereka berani mengambil risiko demi bangsa. Aku jadi sadar kemerdekaan itu sangatlah berharga. Kita pelajari sudah tentang 17 Agustus 1945. Setelah belajar tentang sejarah, mari kita sebelum selesai kita berdoa terlebih dahulu untuk menyelesaikan pelajaran ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Beri salam.